Mas, kalau di starter dari remote, nanti mobilnya bisa digondol sama orang dong. Tenang. Posisinya masih terkunci. Mobil kalian bisa nggak? Di samping saya sudah ada Hyundai Stargazer Prime, dijual sekitar 320 juta seperti yang saya singgung sebelumnya. Jadi mobil ini dilengkapi dengan engine start yang memang bisa di starter dari remote, bahkan bisa dari handphone kalian loh. Kayaknya di kelasnya nggak ada deh. Dan mobil ini bersaing sama Veloz, sama Xpander Ultimate, sama R3, bukan sama BRV sih. Jadi kalau kelasnya Honda kayaknya belum ada deh. Kira-kira ya, menurut kalian ini worth it apa enggak ya? Dan ngomong-ngomong, saya ini ada di Hyundai Bintaro ya. Buat teman-teman, kira-kira menurut kalian worth it gak sih beli mobil Hyundai Stargazer ini? Apakah menarik apa enggak? Coba kalian komen di kolom komentar. Kalau pengen tahu promo-promonya, monggo silahkan. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra, Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang beralamat di Jalan CBD Emerald yang bertepatan bersampingan dengan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Selain melayani showroom, kita juga melayani servis spare part. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki kendaraan Hyundai, save aja nomor Vindra agar Vindra bantu bookingkan untuk servis kendaraan Bapak dan Ibu semuanya. Atau bagi Bapak dan Ibu yang sedang mencari mobil Hyundai baru, ini adalah saat yang tepat, saat terbaik untuk memiliki mobil Hyundai. Karena di akhir tahun ini Hyundai sedang ada promo bagus, promo yang sayang banget untuk dilewatkan. Mobil yang habis direview oleh Mas Teguh ini, Stargazer Prime, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 30 jutaan aja atau angsuran mulai dari 3 jutaan aja. Ada juga promo setiap pembelian mobil baru Hyundai, yaitu Hyundai Jamin. Dan juga ada yang namanya promo roda keberuntungan. Untuk lebih detailnya bisa langsung menghubungi Vindra di nomor di bawah ini. Vindra bantu jelaskan dan Vindra bantu bisikin promo-promo yang terbaik yang bisa Bapak Ibu dapatkan di akhir tahun ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk test drive atau melihat unit Hyundai, bisa langsung menghubungi Vindra di nomor yang tertera di bawah, atau Bapak dan Ibu bisa langsung berkunjung ke Hyundai Bintaro. Bilang aja bertemu dengan Vindra, Vindra bantu asis. Atau bagi Bapak dan Ibu yang lokasinya lumayan jauh dari Hyundai Bintaro, Vindra bantu bawakan test drive yang Bapak Ibu mau ke rumah atau kantor Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana trade-in mobil lamanya ke mobil baru, Vindra bisa bantu untuk dapatkan harga terbaik di Hyundai Bintaro. Jadi Bapak dan Ibu tidak khawatir dan Vindra bisa melayani untuk all type, all brand. Info lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi Vindra di nomor yang tertera di bawah, atau langsung datang aja ke Hyundai Bintaro. Bilang aja mau bertemu dengan Vindra. Vindra bantu carikan solusi untuk setiap permasalahan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kunci seperti ini, tombol lock, unlock, engine start, dan ini untuk buka bagasi belakang, dan dia tetap ada kunci manual itu, ya kan? Jadi saya bakal bahas yang saya suka dan nggak suka dari Hyundai Stargazer Prime. Jadi looks dari tampak depan, ini balik lagi soal selera ya. Jujur ya, memang tampilan ini terlihat futuristik, tapi memang bukan selera semua orang. Jadi siapa sih yang beli mobil ini? Biasanya adalah orang-orang yang bosen dengan mobil yang itu-itu aja, atau mungkin orang tuh desain atau looks tuh mungkin kayak nomor sekian. Yang penting itu fitur. Jadi mobil ini kaya dengan fitur. Tadi teman-teman lihat kan, jadi bisa starter dari remote, bahkan pada saat saya pencet unlock, itu lampunya otomatis akan nyala buat menerangi jalan. Jadi kalau kalian pas sampai rumah atau pas lagi parkir, mobilku parkir di mana gitu ya. Di area tuh cakep, melintas dari kanan ke kiri, katanya apa filosofinya ya? Menggambarkan kita tuh berada di negara Indonesia yang di bawah garis khatulistiwa. Termasuk lampu belakangnya juga membentuk apa ya, H-shape gitu ya, membentuk huruf H. Cakep sih. Sayangnya saya harus ceritain ya, kenapa nggak dikasih round view monitor atau kamera 360 gitu. Tapi kalau kita ngomongin fitur Hyundai Smart Sense atau ADAS-nya, lengkap banget ya tuh di situ ya. Jadi ada forward collision avoidance assist, blind spot, lane keeping assist, lane following, rear cross traffic alert juga ada, safe exit juga ada. Jadi no complaint ya, kalau dari segi safety mobil ini sih aman banget. Palingan minusnya adalah belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Ya kalau kita ngomongin mesin sama dipakai sama kereta. Jadi ngomong-ngomong, mobil ini sama kereta tuh duluan kereta dulu yang launching ya guys. Dengan mesin 1500 cc cukup gede loh. Tenaganya sekitar 115 PS, torsinya sekitar 143 Nm. Air intake cukup tinggi.
Cukup tinggi kan? Cukup tinggi. Dan Matic-nya beda guys. Matic itu IVT, Intelligent Variable Transmission. Jadi kurang lebihnya tuh mobil ini responsif. Jadi di putaran rendah. Ngomong-ngomong, kalau misalkan kita ngomongin penggerak roda depan tuh kuat nanjak apa enggak, sejauh ini sih kemarin saya udah lihat test drive sih ini cukup kuat nanjak dibandingin brand-brand sebelah. Oh ya, kemarin ada beberapa teman-teman yang nanya, Mas di bagian bawah tuh ada penutup ini mesinnya nggak? Nggak ada, masih kosong. Tapi kayaknya udah ada yang jual gitu ya. Buat teman-teman yang mau cari mobil wajib banget ya sediain garasi dan cek ukuran mobilnya. Panjangnya 4460, wheelbase-nya 2780. Saya sudah bawa meteran guys. Saya mau kasih lihat loh. Berapa sih jarak terluarnya di sini ya tuh. Ini sekitar hampir 24 cm. Cuma di bagian dalam situ kan ada titik lebih rendah ya. Kalau saya baca-baca di brosur sekitar ya 200 mili lah ya untuk ground clearance-nya. Nah, beberapa unit kemarin tuh ada di sini tuh saya lihat dikasih warna chrome. Cuma teman-teman kalau misalkan mau nanya, Mas, ini nanti tanya sama Mas Vindra aja ya. Dan teman-teman kalau misalkan sekarang velgnya kayak gini ya. Jadi matching silver dan grey. Dan yang menarik, dia sudah dilengkapi dengan TPMS, Tire Pressure Monitoring. Jadi kalian nggak perlu beli terpisah, dia sudah include. Rem depan belakang sudah cakram nih, depan belakangnya sudah cakram. Dan sudah dilengkapi dengan ABS, ABD, BA, Hill Start Assist tuh sudah lengkap semua. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan, banyak tarikan-tarikan garis menandakan mobil ini tuh terlihat futuristik. Dan kalau teman-teman ngeh lagi, lihat ya tampilannya. One Curve Design itu ngebikin apa? Kabin tuh lapang banget. Cuma memang bentuknya jadi agak unik kan gitu, yang memang gak semua orang suka. Handle sudah lapis chrome, ada smart entry kiri kanan dan belakang. Ini sudah dibikin dop, ya kan? Tuh, kalau kita buka dia spionnya ikut kebuka dan ada blind spot monitoring. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, dia bisa muat sekitar 42 liter. Kalau saya baca-baca di brosur itu sekitar, atau di Google ya, itu sekitar 40 liter ya. Sebenarnya agak-agak unik karena dulu saya pernah jual juga Stargazer pas dulu saya masih kerja. Customerku pernah isi BBM-nya sampai 50 kok masih muat ya. Kalian yang pakai Stargazer nih, boleh dong sharing sebenarnya tuh tankinya berapa. Jadi kalau di samping ada safe exit, jadi ada warning kalau misalkan ada motor mobil yang lewat pada saat kalian mau buka pintu, ya kan? Itu lebih aman kan? Di bagian belakang itu juga ada namanya rear cross traffic alert. Jadi kalau pas mundur ada mobil motor yang lewat, dia juga ada warning, bahkan bisa ngerem sendiri. Lebih aman ya. Lebarnya 1780, tingginya 1695, antena sudah shark fin. Ini tuh bukan spoiler, tapi sudah dikasih Heckman stop lamp. Cuman sayangnya dia nggak dikasih sama defogger, tapi kamera mundur sudah ada. Terus di sini cakep deh, asli kalau malam tuh cakep. Jadi lampunya membentuk huruf H, sekaligus itu kayak mengkonfirmasi bahwa mobil ini tuh ukurannya segede ini ya. Jadi lebih safety kalau dari belakang. Jadi memang ya, menurut gua tuh mobil ini terlihat futuristik tapi sekaligus unik ya. Memang bukan selera semua orang, tapi fiturnya menurut gua sih kaya banget. Nih, teman-teman lihat bagasi belakangnya tuh ada fitur unik. Nih, pada saat saya buka, itu keempat pintu lainnya tuh masih terkunci gitu loh. Jadi misalnya kalian kalau lagi road trip, istirahat di sini, nggak perlu khawatir ada orang yang menyelinap keempat pintu lainnya. Dan ini tuh belum ada di semua mobil, kayak baru ada tuh di SL7. Dan baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini. Ini joknya udah kulit semua. Ini ada tempat penyimpanan tertutup kayak gini. Mungkin kalian bisa buat taruh apa, laptop, tablet apa segala macam di sini. Jadi nggak bisa diintip dari luar lah kayak gitu tuh. Dilipat rata kayak gini. Tapi ya sebenarnya kayak harus saya thank you deh sama siapa sih dulu pionirnya kalau nggak salah yang bikin tuh R3 deh kalau nggak salah. Di situ juga ada power outlet, safety belt juga ada sih kayak gini. Dan kalau teman-teman udah langsung lihat ya tuh, dia kayak satu-satunya di kelas ini yang sudah ada bangku captain seat. Sebenarnya kalau di luaran itu saya lihat itu kalau nggak salah tuh si SL7, tapi di luaran tuh namanya SL6 ya. Dia juga ada option untuk tuh jok captain seat kayak gini. Tapi sayangnya Stargazer lah atau Hyundai lah yang memasukkan mobil dengan jok captain seat kayak gini. Keren kan? Yang saya suka, Hyundai ini dengerin loh keluhan konsumen. Tadi mengeluhkan ya, visibilitasnya nggak oke karena dashboard ini, ya kan, yang sambungan ini nih, ini mengganggu. Sekarang sudah dibikin rata, sudah dibikin black glossy, dengerin loh ya kan. Terus ada lagi rem tangannya masih manual, dia dengerin loh, dirubah jadi electric brake auto hold. Tapi sekaligus bikin kecewa customer yang sudah beli lebih dulu. Kenapa cepet banget dirubah kayak gitu loh. Padahal dia dengerin kemauan teman-teman kan. Terus kayak joknya udah kulit ya kan. Ada airbagnya juga. Jadi airbagnya ada 6. Terus kayak misalkan tata letaknya cukup ergonomis nggak? Cukup sih nih. Tuh ada tilt dan teleskopik. Terus nih armrest. Ini juga ada konsol juga cukup oke. Cup holder di sini.
Terus ada lagi AC-nya sebenarnya cukup lengkap. Di bagian depan, belakang kan memang nggak ada ya. Terus ini wireless charger. Coba aku cek ya. Saya cek ya. Bisa nggak sih? Oh, ngecas guys. Jadi kondisi syarat untuk ngecas adalah kondisi pintu mobil harus tertutup semua, dia baru ngecas sih, kayak gitu. Terus kayak misalkan layarnya sudah full, ya, digital, full digital. Terus ada drive mode-nya tuh, ada Eco, Normal, Sport, Smart, udah ada. Bayangin ya, dengan teknologi IVD itu RPM itu selalu ngejaga di yang rendah. Dan mungkin dari tadi teman-teman salah fokus ya, ini udah bisa Android Auto CarPlay tanpa kabel. Pakai kabel juga bisa. Cuman kalau ada yang nanya, Mas bisa nonton YouTube nggak? Bisa sih sebenarnya pakai aplikasi namanya CarStream, cuman saya belum pernah coba sih. Tapi udah cukup oke sih. Bahkan head-unitnya ini kayak paling canggih dari kelasnya. Jadi dia tuh kayak ada, nih teman-teman lihat ya. Pada saat kita pilih ke menu Hyundai, itu ada nih, ada arah kiblat. Bahkan ada mode Valet. Jadi kalian tahu tuh mobil kalian dipakai sama Valet itu berapa kilometer. Terus ada voice note juga. Coba kita lihat, ada memo suara, bener. Ada memo suara, ada mode senyap. Dan kalau ada kondisi emergency, kalian tinggal telepon atau pencet blueling ini. Ada 2 tombol. Blueling yang kiri itu kalau misalnya ada yang problem di mobil. Yang kanan tuh kalau ada kondisi sama penumpangnya. Kayak gitu. Itu yang saya suka ya. Termasuk ada kayak laci-laci penyimpanan tuh cukup banyak banget ini. Mungkin kalian bisa buat nonton apa? YouTube atau apa misalnya dari handphone. Nah, kalau yang nggak disuka apa ya, palingan gini ya, kayak misalnya sebenarnya ini tuh nggak perlu sih sebenarnya menurut gue ya, menurut gue nggak perlu karena jadinya aneh ya kan. Terus kayak misalkan nih safety beltnya kayak tanggung, kenapa nggak dikasih adjuster sekalian, jadi biar tanggung, nggak biar sekalian ergonomis gitu loh. Dan kalau kayak misalkan kaca spion dalam DNS oke lah ya, gue no complain. Ini loh, kenapa nggak dikasih kaca sebelah sini, menurut gue penting banget. Yang ini ada, cuma nggak dikasih lampu gitu loh ya kan. Dan yang mungkin masih jadi kayak ganjalannya adalah namanya aja Stargazer. Kenapa nggak dikasih panoramic sunroof? Biar makin oke sih. Itu aja sih. Lain-lain seperti yang tombol ada di sini cukup ya. Kayak misalkan cruise control, lane keeping assist. Saya sudah pernah tes ini cukup responsif. Ya palingan minusnya ini. Kenapa belum dikasih adaptif? Gitu aja sih. Mungkin kalau dikasih adaptif, ini panoramic, pasti makin mantep. Nggak afdol kalau kita nggak tes speaker. Tapi kalian harus dengerin ya suara di luar seperti apa dulu. Tuh ada suara-suara bengkel ya, saya nggak pakai peredam, nggak pakai noise cancelling itu maksudnya. Kita tutup dan sekarang kita nyalain musiknya. Nih, kalian ngeh kan ada mode senyap. Jadi misalnya ada anak kalian yang lagi bobo di baris kedua, kalian masih pengen dengerin musik, tinggal pencet mode senyap. Jadi volume depan itu disetel di 25, sedangkan speaker belakangnya mati. Speakernya cukup oke, memang belum sebagus Bose-nya di Stargazer X maupun kereta, tapi cukup nyaman didengar itu ya. Karena kabinnya kedap dan di sini dapat tambahan 2 tweeter, cukup oke sih. Bukaan pintunya hampir 116 cm, bayangin kan selebar apa, otomatis semakin nyaman ya. Dengan wheelbase 2780 teman-teman bisa lihat nih seberapa lapangnya tuh. Dan kayaknya jadi satu-satunya mobil low MPV yang sudah dilengkapi dengan bangku captain seat tuh ya. Tentunya sudah kulit, ada Isofix juga, ada blower AC juga, bahkan di sini ada nih, ada meja ya, seat back table maksimum 3,5 kilo. Terus ini ada seat back pocket, port USB, jadi kalian nggak perlu beli charger lagi. Di sini seat back pocket agak banyak, 1, 2, 3, dan ada tempat cup holder banyak banget loh. Dan saya reminder sekali lagi, di sini lebih aman. Kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan safe exit. Pada saat teman-teman nih mau buka gini, di belakang tuh ada motor, mobil yang lewat, ada peringatan di bagian situ. Setidaknya kalian akan diperingatin gitu. Itu lebih safety. Dan yang bikin makin nyaman adalah karena bentuknya dari luar tuh unik ya, one curve design. Kalian lihat deh jarak kepalanya tuh cukup tinggi, jarak kaki juga cukup tinggi. Dan enaknya kalau pakai jok captain seat itu memang penumpang tuh jadi berkurang 1 ya, tapi untuk masuk ke baris ketiganya tuh cukup nyaman tuh ya kan, cukup nyaman. Teman-teman harus lihat, saya geser dulu biar teman-teman biar tahu. Nih saya buka ke depan ya, ini posisi duduknya.
Ini masih ada sekitar 4 ruas jari, ya kan? Jarak kepalanya masih ada tuh 5 ruas jari. Kalau misalnya teman-teman bandingin, misalkan ini dibandingin sama apa sih, Avanza atau sama Veloz, teman-teman lihat sendiri lebih luasan yang mana. Duduknya cukup nyaman, ada tempat cup holder, power outletnya, safety belt juga, ya kan? Ini joknya udah kulit semua, udah rapi. Gitu teman-teman, jadi dengan harga sekitar 320 jutaan, menurut kalian lebih worth it beli ini nggak sih? Karena saat ini menurut gue ini paling value for money banget. Ya cuman balik lagi adalah soal selera model, gitu. Nah, bagaimana Mas Teguh kesan impresi untuk Stargazer Prime ini? Mas, kasih alasan ya, kenapa harus memilih Stargazer Prime dibandingin mungkin brand-brand lain? Nah, yang pertama, Stargazer Prime ini memiliki fitur yang melimpah. Di samping itu, mobil ini paling value for money. Dan yang ketiga, mobil ini memiliki spesifikasi tertinggi dibanding kompetitor lain di kelasnya. Dan yang terakhir nih Mas, untuk akhir tahun kita itu lagi ada promo bagus yang sayang banget untuk dilewatin. Oke, jadi akhir tahun tuh nggak harus di Desember ya? Nggak perlu Mas. November udah bisa? Iya, kita kebetulan lagi ada promo menarik di akhir tahun ini. Bapak dan Ibu datang aja langsung ke Hyundai Bintaro, Vindra bisikin nanti promo akhir tahunnya bagaimana. Oke, saya refresh sebentar ya beberapa fitur yang ada di dia yang kayaknya di brand lain itu nggak ada. Yang jelas ini kayaknya jadi yang paling canggih, kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan Hyundai Blue Link. Jadi kalian tuh bisa kontrol mobil dari handphone aja. Jadi satu handphone master 4 handphone lainnya, jadi bisa ngontrol. Lagi di luar kota, mobilnya lupa dipanasin, bisa dari remote, dari remote dan juga dari handphone gitu maksudnya kan. Hyundai Space cukup lengkap dan kayak jadi satu-satunya mobil low MPV yang sudah ada jok captain seat. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang compare, Mas BYD M6 kan ada, tapi itu kan mobil listrik guys, ini mobil bensin gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gitu dan mungkin kalau ngomongin soal bentuk yang agak unik futuristik ini soal selera ya Mas ya? Betul. Tapi kalau Bapak Ibu memang cari fitur, ini boleh banget sih. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa nih Mas? Harus menghubungi Vindra. Dan Bapak dan Ibu bisa menghubungi Vindra di nomor yang tertera di deskripsi di bawah. Atau Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke Hyundai Bintaro, bilang aja bertemu dengan Vindra. Ya. Ditunggu kedatangannya ya Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih sudah menonton. Dan ini sering banget ya teman-teman, banyak banget yang nonton belum subscribe. Subscribe dulu dong. Dan jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Mas Vindra. Nomor handphone saya taruh di layar, pin komen kalau nggak deskripsi. Pengen dibuatin video apa tinggal komen aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.